Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Agus. Terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, pembahasan ini nampaknya memang saya ingin membahasnya dengan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar, karena tema yang diajukan tadi adalah terkait dengan Omnibus Law dalam timbangan ideologis membaca ulang masa depan bangsa. Tentu yang dimaksudkan adalah membaca masa depan bangsa Indonesia ke depan ini bagaimana nasibnya. Sebagai pengantar pembuka, saya ingin mengatakan, dan ini mungkin bisa jadi mengejutkan, saya ingin menyatakan bahwa Bapak Presiden, Bapak-bapak, kawan-kawan anggota legislatif yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Polisi, Bapak-bapak TNI kita juga, Bapak Hakim, Bapak Jaksa, termasuk juga kemudian adik-adik mahasiswa, kawan-kawan buruh, para intelektual, dan seluruh rakyat Indonesia nampaknya adalah merupakan kategori orang-orang yang saya ingin mengatakan quote in quote, dalam tanda kutip, tidak salah. Tidak salah. Terkait dengan apa? Terkait dengan berbagai perundang-undangan yang dilahirkan oleh mereka. Loh, kok bisa seperti itu? Ya karena memang mereka hanya menjalankan sistemnya, yang kemudian kita sebut dengan sistem demokrasi. Dan kita paham bahwa demokrasi adalah sebuah paham politik yang dia lahir dari sebuah ruh keyakinan sekularisme. Jadi dalam perspektif saya bahwa demokrasi itu adalah merupakan paham politik yang lahir dari keyakinan atau akidah, kalau dalam bahasa agama, sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah sebuah paham, sebuah keyakinan yang memisahkan agama dari kehidupan. Istilah kerennya adalah bahasa Arab adalah fasluddin anil haya. Dan paham inilah yang kemudian melahirkan demokrasi dalam sebuah sistem politik yang dijalankan oleh masyarakat kita pada hari ini. Faham inilah yang kemudian melahirkan kapitalisme dalam ekonomi dan perdagangan, yang nanti kemudian salah satu di antara aspek itu melahirkan apa yang disebut dengan konglomerasi. Faham inilah, yaitu sekularisme inilah yang melahirkan terjadinya atau munculnya faham liberalisme dalam kehidupan sosial dan budaya. Jadi kalau begitu maka Bapak Presiden, anggota legislatif, Bapak Polisi, Bapak Hakim, Jaksa, mahasiswa, buruh, para intelektual, para profesor, para dokter, dan kita semua rakyat Indonesia memang menjalankan itu semua sebagai rule of the game. Rule of the game-nya memang begitu. Jadi mereka semua adalah sekelompok orang yang digerakkan oleh keyakinan sekularisme dalam politik, yaitu demokrasi. Jadi demokrasi merupakan sebuah paham yang berkaitan dengan adagium bahwa kedaulatan di tangan rakyat, atau Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu katanya. Jadi inti persoalan kita adalah sistem yang memandu, mindset, word of view yang memandu semua orang yang ada di dalam apa yang disebut dengan bangsa Indonesia pada hari ini. Yang memandunya itu apa? Yang memandunya itu adalah sebuah ideologi, sebuah mindset, sebuah values, sebuah keyakinan yang kemudian lahir dari paham sekularisme tadi. Sehingga dengan demikian maka manusianya hanya memainkan rule of the game-nya. Yang salah adalah kalau begitu maka sistemnya.
Jadi untuk menjelaskan ini saya mencoba membaca ulang sejumlah buku referensi yang terkait dengan persoalan ideologi. Yang secara sederhana saya mencoba menerjemahkan ideologi ini dalam kategori dua hal. Dia ada apa yang disebut dengan set of values-nya, ada konsepsinya, dan ideologi itu dia memerlukan metode rule of the game-nya di dalam menerapkan konsepsi tadi yang diyakini itu. Nah, oleh karena itu maka Bapak-bapak profesor, Bapak doktor, kawan-kawan rahimakumullah, dalam upaya menghantarkan diskusi dengan tema Omnibus Law dalam timbangan ideologis ini, membaca ulang masa depan bangsa, maka saya menemukan di antara buku-buku yang kemudian saya baca beberapa hari yang lalu, itu ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Frank Karsten dan Carol Beckman. Frank Karsten adalah pendiri Mises Institute Nederland, sebuah organisasi libertarian Belanda yang memperjuangkan tentang pengurangan pajak dan campur tangan pemerintah terlalu jauh terhadap masyarakatnya. Sementara kemudian Carol Beckman ada seorang penulis dan seorang jurnalis. Dia memimpin sebuah media online yaitu European Energy Review, dan kedua orang ini menulis dalam buku tadi adalah pengagum seorang tokoh intelektual yang sangat dikenal di kalangan libertarianisme, yaitu Louis von Mises dan Murray Rothbard. Jadi dalam kaitan dengan hal ini maka Karsten dan Beckman, kedua orang ini menulis sebuah buku yang berjudul Beyond Democracy: Why Democracy Does Not Lead to Solidarity, Prosperity, and Liberty, but to Social Conflict, Runaway Spending, and a Tyrannical Government. Di dalam buku ini keduanya menjelaskan tentang logika-logika demokrasi secara sederhana dan logis. Melalui contoh-contoh yang juga cukup praktis dia jelaskan tentang apa demokrasi tersebut tadi dan bagaimana aspek-aspek yang kemudian terdapat di dalamnya. Dan ada satu kesimpulan yang menarik di pendahuluan dalam buku itu, dia menyatakan dengan sebuah kalimat retoris, mengapa hasil-hasil dari produk-produk demokrasi itu tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat kebanyakan. Tetapi sangat diharapkan oleh para penguasa, siapapun penguasanya. Oleh karena itulah maka dengan mengutip buku yang ditulis oleh Profesor Hans Hermann Hoppe, di mana Hoppe dia menulis buku The God That Failed, Tuhan yang gagal, maka dalam buku ini dia menjelaskan tentang kegagalan demokrasi yang dia lakukan penelitian secara ilmiah dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh demokrasi itu sendiri. Nah, begitu juga kemudian kedua penulis itu juga dia mengutip sebuah tulisan yang kritis tentang demokrasi yang ditulis oleh seorang pemenang Nobel, yaitu James M. Buchanan, yang kemudian dia menyatakan bahwa ada persoalan-persoalan besar di dalam konteks demokrasi tersebut tadi. Jadi mereka mengatakan, kedua penulis ini mengatakan, banyak sekali orang yang percaya bahwa demokrasi adalah sama dengan kebebasan. Banyak orang yang mencintai kebebasan individu, masih percaya bahwa jalan yang tepat untuk mencapai lebih banyak kebebasan adalah melalui proses demokrasi. Nah, dalam konteks ini, kedua penulis tadi menunjukkan kepada kita beberapa argumentasi yang saya kira
perlu untuk kemudian kita renungkan bersama apa yang kemudian yang menjadi komentar kedua penulis tadi, yaitu terutama terkait dengan persoalan mitos-mitos yang ditimbulkan oleh demokrasi. Kedua penulis itu menyatakan mitos yang pertama, bahwa demokrasi itu, di dalam demokrasi itu, setiap suara diperhitungkan. Dia berargumen dengan argumen, selama pemilu atau selama musim pemilu, kita sering mendengar pernyataan bahwa suara Anda, suara rakyat benar-benar penting dan diperhitungkan. Pernyataan ini benar katanya. Untuk 1 dari 100 juta, jika kita berbicara tentang pemilihan presiden Amerika, kata dia, dalam prakteknya, jika Anda memiliki 1 suara dari 100 juta, itu adalah artinya 0,00001%. Apa dampaknya? Pengaruhnya adalah 0. Jadi kemungkinan bahwa suara Anda memutuskan siapa yang akan memenangkan pemilu itu sangat kecil sekali. Itu argumen dia. Dan sebenarnya bahkan katanya lebih buruk lagi, karena suara Anda bukan untuk kebijakan atau keputusan tertentu, tapi suara Anda adalah untuk calon atau partai politik yang akan mengambil keputusan atas nama Anda. Tapi Anda tidak akan pernah memiliki pengaruh apapun terhadap keputusan yang diambil oleh calon atau partai politik tersebut. Anda tidak dapat mengendalikan mereka. Selama 4 tahun mereka dapat memutuskan apa saja yang mereka inginkan, dan Anda sebagai individu tidak dapat berbuat apa-apa. Anda dapat menghujani mereka dengan berbagai macam kemudian katakanlah protes, dengan mengirimkan sejumlah email, atau kemudian bermohon di depan mereka, atau mengutuk mereka. Akan tetapi, kata kedua penulis ini, tetap saja para wakil rakyat itu memutuskan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi, setiap tahun misalnya pemerintah, ini dalam konteks ini adalah pemerintah Amerika ya, mengambil ribuan keputusan. Suara seorang rakyat tidak memiliki dampak terukur pada salah satu dari keputusan itu. Politisi bisa melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus berdiskusi dengan Anda. Jadi suara Anda dalam pemilu biasanya bukan pilihan sesungguhnya, tetapi sebuah pilihan yang sifatnya sangat samar. Jadi, dalam konteks ini, yang lebih parah lagi katanya, setelah partai atau calon yang Anda pilih itu terpilih, mereka semua seringkali tidak menepati janji-janji pemilunya. Ini kata kedua penulis tadi ya. Saya hanya mengutipkan apa yang kemudian dinyatakan oleh mereka. Lalu apa yang kemudian dapat Anda lakukan? Seharusnya Anda dapat menuntut mereka untuk tindak penipuan, tetapi pada kenyataannya Anda tidak bisa. Paling-paling Anda bisa memilih partai yang lain atau calon yang lain setelah 5 tahun berikutnya, dan hasilnya kurang lebih akan sama. Seperti itu lagi berulang, dan berulang. Bukankah itu yang terjadi selama ini? Sehingga dengan demikian dia simpulkan, dari aspek yang pertama ini, pemilu adalah ilusi pengaruh suara rakyat untuk menggantikan hilangnya kebebasan. Nah, Bapak Profesor, teman-teman doktor, hadirin di ruang Zoom dan di YouTube, ketua penulis ini kemudian menyatakan ada mitos yang kedua, dia bilang. Mitosnya apa? Mitosnya adalah dalam demokrasi rakyat itu memerintah. Secara ide dasar, ini memang adalah ide dasar dari demokrasi. Bahwa arti kata demokrasi setara harfiah adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi apakah benar rakyat itu memerintah dalam demokrasi? Masalah yang pertama adalah bahwa rakyat nampaknya, kata dia, tidak ada
Yang ada hanyalah jutaan orang dengan pendapat dan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Bagaimana mungkin mereka bisa memerintah secara bersama-sama? Itu jelas mustahil, itu jelas tidak mungkin. Jadi dengan aspek ini mereka mengatakan bahwa sebenarnya bukan rakyat yang memutuskan dalam demokrasi, namun mayoritas dari rakyat, quote unquote, atau lebih tepatnya mayoritas dari pemilih. Kaum minoritas ternyata tidak termasuk dalam kategori rakyat. Dan ini kata dia sangat aneh. Bukankah semua orang adalah bagian dari rakyat? Sebagai dalam konteks tadi dia memberikan satu ilustrasi. Anggap saja bahwa mayoritas sama dengan rakyat. Mayoritas rakyat itu adalah sama. Apakah benar kalau sesungguhnya adalah rakyat yang memutuskan? Kita bisa lihat ada dua jenis demokrasi, yaitu langsung dan tidak langsung alias perwakilan. Dalam demokrasi langsung, setiap warga memilih pada setiap keputusan politik dalam menentukan pendapat rakyat, dan ini melalui referendum. Tetapi tidak semua keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dilakukan atau dapat dilakukan referendum. Akan repot dalam konteks ini. Oleh karena itu, maka tidak mungkin. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks perwakilan, yaitu di mana kemudian sistem representasi, yaitu demokrasi perwakilan, yang dikatakan bahwa kalau dalam perwakilan, apakah rakyat yang kemudian memutuskan aspek itu? Ternyata juga tidak. Yang memutuskan adalah para wakil rakyat. Jadi dengan demikian maka para wakil rakyat di bawah kendali siapa? Di bawah kendali partai politik. Jadi kalau begitu yang memutuskan siapa? Partai politik. Nah, logika-logika sederhana itu yang dibangun oleh kedua penulis tadi dalam buku tentang Beyond Demokrasi yang cukup menggelitik. Jadi dengan demikian maka apakah benar kemudian itu adalah pemerintahan rakyat? Bukan, tetapi pemerintahan yang kemudian sangat banyak dipengaruhi oleh kehendak politisi, dan sangat mungkin para politisi ini dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pelobi profesional, kelompok-kelompok kepentingan, atau para aktivis yang memerintah di dalam demokrasi tersebut tadi. Jadi artinya bahwa di situ ada terjadi persoalan-persoalan yang nampaknya perlu kita renungkan bersama. Betulkah rakyat yang kemudian memerintah aspek tersebut tadi? Jadi dengan demikian maka demokrasi kita adalah rakyat sama sekali tidak memerintah. Dan ini juga bukan sebuah penemuan yang baru sebenarnya, ya. Semua orang juga tahu bahwa pemerintah sering mengambil keputusan yang ditentang oleh kebanyakan orang, gitu loh. Bahkan bukanlah kehendak rakyat, tetapi kehendak politisi yang diminta atau dipengaruhi juga kemungkinannya oleh para pelobi profesional, kelompok kepentingan tertentu, yang kemudian mereka masuk di dalam demokrasi. Jadi aspek yang kedua tersebut tadi disebutkan bahwa rakyat memerintah dalam demokrasi, nampaknya juga tidak begitu. Seharusnya kalau rakyat memerintah dalam demokrasi, maka para wakil rakyat harus mendengar apa yang kemudian dinyatakan oleh rakyat itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tentang bahwa demokrasi itu, dalam demokrasi itu, mayoritas itu selalu benar. Nah, penjelasan ini kalau kita anggap bahwa rakyat benar-benar memerintah dalam demokrasi dan bahwa setiap suara benar-benar diperhitungkan, akankah proses ini secara otomatis menghasilkan sesuatu yang baik atau benar? Bukankah ini merupakan alasan mengapa kita memiliki demokrasi, agar kita melakukan hal yang benar? Tetapi sulit untuk melihat mengapa dan bagaimana proses demokrasi tersebut tadi yang nanti menyebabkan adanya hasil yang baik atau benar. Nah, dalam konteks kaitan dengan aspek ini,
Dua penulis tadi menyatakan bahwa terlalu banyak contoh di masa yang lalu tentang khayalan kolektif ini. Misalnya dulu orang berpikir bahwa hewan mati rasa itu tidak bisa merasakan rasa sakit atau nyeri, atau bahkan bumi kita datar gitu ya, dan dia terapung di atas air. Atau dulu orang mengatakan bahwa raja itu adalah wakil Tuhan di muka bumi, dan itu sebagai sesuatu yang dipandang benar. Padahal karena itu berdasarkan kepada suara mayoritas orang seperti itu. Hal ini jelas tidak tepat. Maka dengan demikian maka dalam demokrasi kehendak mayoritas lebih penting dari pertimbangan moral. Kuantitas dalam demokrasi seringkali mengalahkan kualitas. Kehendak mayoritas lebih penting dari pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan moralitas. Masih cukup banyak kemudian beberapa aspek yang disampaikan oleh kedua penulis tadi, termasuk juga persoalan apakah demokrasi adalah politik yang netral. Dia bilang tidak. Kemudian apakah demokrasi juga akan melahirkan kesejahteraan? Juga dia bilang bahwa demokrasi pada hakikatnya tidak akan melahirkan kesejahteraan. Termasuk kemudian apakah akan menciptakan satu sistem yang adil. Disebutkan juga bahwa demokrasi tidak mengakibatkan terjadinya keadilan. Nah, dari membaca berbagai mitos-mitos yang disebutkan oleh kedua penulis tadi tentang beyond demokrasi, maka saya jadi berpikir ulang kembali, apa yang salah dengan bangsa yang besar ini? Bangsa yang besar ini punya set of filosofinya yang disebut dengan Pancasila, yang dasarnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa ini yang mendasari seluruh sila-sila yang ada. Tapi rasanya kemudian kita jauh dari nilai-nilai yang terkait dengan apa yang kemudian kita yakini itu. Jadi set of filosofi yang terkait dengan Pancasila itu pun nampaknya jangan-jangan kemudian tidak digunakan di dalam konteks berkaitan dengan aspek itu. Apalagi tentu kalau kita sudah bicara tentang agama, dan agama itu adalah Islam. Jadi Bapak Profesor, teman-teman dokter, dan sahabat-sahabat rahimakumullah, dari aspek ini saya mulai berpikir ulang kembali, jangan-jangan yang memang salah di dalam konteks masyarakat kita bukan orangnya sebenarnya, tetapi word of view, mindset orang yang kemudian terdapat di dalamnya. Nah, kalau itu yang menjadi persoalan, maka persoalan kita adalah terkait dengan kalau begitu yang sekarang mengkooptasi pola berpikir masyarakat kita Indonesia ini apa gitu loh. Kalau begitu, secara objektif saya akan menyatakan bahwa yang mendominasi atau mengkooptasi mindset, word of view dan point of view dari masyarakat kita bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa tersebut tadi, itu adalah sekularisme. Jadi sekularisme ada sebuah paham yang justru kemudian berbahaya bagi keutuhan bangsa ini. Kenapa? Karena sekularisme ada sebuah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Makanya ketika dalam kampanye-kampanye politik, orang mengatakan jangan bawa agama dalam kemudian konteks politik. Loh, bagaimana mungkin agama itu memandu perilaku? Begitu. Agama itu kemudian menyatakan tidak boleh melakukan money politics di dalam aktivitas politik. Agama itu menyatakan bahwa tidak boleh melakukan machiavellisme di dalam politik, menghalalkan segala macam cara dalam aktivitas politik. Agama itu mengatakan tentang haramnya rente misalnya, atau haramnya riba misalnya dalam bahasa Islam misalnya begitu. Dan kemudian ekonomi kita pada hari ini terjebak dengan hutang yang juga cukup besar. Nah, yang hutang itu juga berbunga begitu. Nah, jadi kalau begitu maka persoalannya memang ada di tataran mindset tadi. Nah, kenapa demikian? Karena memang manusia, esensi dari manusia itu adalah dia melakukan sebuah aktivitas tergantung pada mindset apa yang ada dalam pikirannya. Jadi bangsa Indonesia yang besar ini
yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa, tetapi tetap dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa tersebut tadi sebagai set of filosofi yang diyakini oleh seluruh anak bangsa ini, maka ternyata agama disfungsional dalam konteks tadi. Jadi kalau saya mengambil pendapat yang dikemukakan oleh seorang psikologi agama, yaitu Gordon W. Allport, dia mengatakan bahwa agama dalam konteks tadi sesuatu yang sifatnya disfungsional di dalam sebuah masyarakat, yaitu agama tidak lagi berfungsi sebagai unifying force. Agama tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan yang memandu perilaku manusianya. Akibatnya maka, kalau begitu, orang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Kalau dalam bahasa agama, mana yang halal, mana yang haram. Nah, perubahan mindset ini jadi penting. Oleh karena itu, kalau begitu, apa yang harus kemudian kita lakukan? Maka, terkait dengan rancangan atau undang-undang Omnibus Law yang kemudian sudah katakanlah disahkan 5 Oktober yang lalu, menurut hemat saya, bahwa khawatir kita kemudian landasan filosofi dari undang-undang itu dibangun oleh faham sekularisme. Nah, faham sekularisme dia melahirkan kapitalisme dalam ekonomi, dia melahirkan liberalisme dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, oleh karena itulah maka, menurut hemat saya, ketika timbangannya ideologis tersebut tadi, maka tidak ada cara lain kecuali dalam konteks tadi, mindset yang harus kemudian, yang ada dalam bangsa ini memang harus berubah. Tinggalkan sekularisme, gitu. Nah, kalau begitu solusinya apa? Kalau saya sebagai seorang Muslim, maka tentu saya akan menyatakan bahwa solusinya adalah Islam. Mengapa Islam? Islam adalah bukan agama yang sekedar mengurus persoalan ibadah, ritual, zikir, doa, salat, saum, ibadah haji misalnya. Tapi Islam dia memiliki konsepsi di dalam mengatur kehidupan. Nah, konsepsi itu yang kemudian kita sebut dengan tataran akidah Islam, yaitu di mana bahwa konsepsi itu mengacu, berlandaskan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa tersebut tadi, di mana setiap orang diikat dengan keyakinan tadi, dan setiap orang dipandu perilakunya dengan apa yang terdapat di dalam nilai-nilai Islam. Kenapa sebabnya? Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan sekedar di dunia pertanggungjawaban itu, tetapi juga kemudian di akhirat. Kalau pada hari ini kemudian seorang hakim atau seorang jaksa, dia menuntut dan memutuskan hukum, dia kemudian curang, dia kemudian melakukan abuse of power, maka bisa jadi di dunia dia lolos. Tetapi jangan lupa, setiap manusia pasti akan mati. Dan setelah kematian itulah maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Setiap orang akan membaca kitab amalannya masing-masing dan Allah akan menghisap setiap manusia tersebut tadi. Nah, di situ ada kehidupan abadi yang berikutnya. Tinggal persoalannya adalah, apakah kemudian Allah ridho kepada manusia itu? Apakah Allah tidak ridho kepada manusia itu? Ada surga, ada neraka. Nah, jadi kehidupan dunia sekarang ini menentukan kehidupan kita yang berikutnya. Di situ juga termasuk tentang para wakil rakyat. Ketika kemudian dia memutuskan sesuatu, yang kemudian sesuatu itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kemudian kelompok tertentu, atau kepentingan sekelompok orang tertentu, atau kepentingan yang tidak memihak kepentingan rakyat,
Maka dalam konteks tadi bahwa para wakil rakyat suatu saat akan mati dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Siapapun juga dia. Nah, dalam konteks itu akidah Islam memandu kita untuk kemudian senantiasa jujur, lurus, kemudian konsisten di dalam memegang teguh yang benar, kemudian yang halal, meninggalkan yang haram, meninggalkan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu, abuse of power dipandu akan kemudian tersekat dia oleh kemudian nilai-nilai akidah yang seperti tadi. Nah, satu sisi yang kedua adalah Islam memiliki apa yang disebut dengan underlying sistemnya. Bagaimana sistem itu diberlakukan. Dan tentu saja Islam memiliki sistem ekonomi, sosial, politik, dan juga mengatur tentang persoalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kalau begitu maka tawaran saya adalah Islam sebagai sebuah nilai yang dia bukan hanya sebatas kepada persoalan akidahnya, tetapi di situ ada underlying system yang dijalankan oleh orang-orang yang kemudian amanah karena kemudian dia terikat dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Nah, Bapak Profesor, Bapak Doktor, dan dalam konteks inilah maka menurut hemat saya demokrasi gagal di dalam menciptakan sebuah keadilan dalam sebuah masyarakat, gagal mensejahterakan, gagal di dalam menciptakan ketentraman kehidupan masyarakat ini. Dan kita tidak ingin kemudian Indonesia yang kita cintai ini mengalami disintegrasi, kemudian berseteru satu dengan yang lainnya, terpecah belah satu dengan yang lainnya. Kita ingin Indonesia kita ini adalah Indonesia yang aman, sejahtera, dan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dia berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Islam adalah solusi terhadap persoalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Fahmi Lukman atas materi pembukanya yang sangat luar biasa, sesuatu yang filosofi, komitmen wakil rakyat, kemudian betulkah rakyat berkuasa dan mayoritas selalu benar. Itu catatan-catatan bagi saya. Terima kasih Pak Dr. Fahmi Lukman.